Hari ini kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, amin. Kita mau satukan hati kita. Kita tidak memandang lagi dari gereja mana. Dari Katolik, dari GKJ, dari GBIS, dari GBI atau dari mana saja. Kita semua adalah tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus, amin. Namun sebelumnya saya kepengen tahu juga. Yang dari Katolik. Puji Tuhan, luar biasa. Yang dari GKJ. Dari GKJ, oh ya, ada di depan dan di belakang, luar biasa. Yang dari GBI, GBI AKS, iya luar biasa. Dari GPT ya Pak Hanang Mulia. Dari mana lagi ya? Dari GPDI, Cendanawangi dulu GPDI, GPDI Lalung. Iya, GPDI ada 2 gereja. Lalu mana lagi Pak? GBIS. Iya GBIS. GBIS mana GBIS? Iya. Ada lagi yang belum? Oh iya, GKJ sudah nanti sebagai tuan rumah. Terima kasih ya Ibu ya. Ya, luar biasa. Hari ini kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita beri yang terbaik dari apa yang kita punya. Hati kita. Pujian kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang sangat baik. Engkau Tuhan yang luar biasa mengasihi kami. Pagi hari ini kami satukan hati kami. Siapapun kami dan dari mana kami berasal, gereja kami Tuhan. Namun satu hal yang kami yakini. Bahwa kami adalah satu tubuh Kristus yang utuh, yang tidak terpecah belah. Karena kami saling menguatkan, kami saling melengkapi, kami saling menasehati. Dan kami sama-sama sepakat memuji memuliakan nama Tuhan saja. Di tempat ini kami akan naikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Olehnya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami. Biar apa yang kami kerjakan pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Mari Roh Kudus, lawat kami semua Tuhan. Supaya kami datang berbeda dengan saat kami pulang. Kami membawa kelegaan, kami membawa sukacita, kami membawa sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Bahkan mujizat terjadi pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kau rajaku
Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan.
Mari sembah. Haleluya. 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 Lagi katakan Haleluya. Haleluya. kami berkumpul untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami berkumpul untuk kami meninggikan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar kemuliaan Tuhan hadir atas tempat ini, atas wilayah kami ya Tuhan. Karanganyar dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tasik Madu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Seluruh kota kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Penyembahan kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari katakan oleh kata kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sangat meninggikan Engkau, kami sangat mengagungkan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami mau memuji, kami mau mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang akan memerintah sampai selamanya. Dan kami percaya pagi hari ini saat kami memuji menyembah Tuhan, maka kota ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Maka kota ini akan dipenuhi dengan keagungan Tuhan. Dan semuanya akan boleh percaya kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami siap meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Soraklah haleluya, Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. lagi yuk, soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saudara, mungkin tadi waktu datang ada yang belum ketemu satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah sekarang keluar dari kursi saudara, salami 12 orang. Katakan mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. 12 orang keluar dari kursi saudara. Keluar dari kursi saudara 12 orang. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. 12 orang. Katakan mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. Biasa pagi ini saya ajak kita senam sedikit ya. Banyak anak-anak muda di situ. Ayo gerakannya yang paling luar biasa buat Tuhan. Katakan amin. Ada gerakannya begini. Madep sana. Ikuti saya. Soraklah haleluya. Balik badan. Soraklah haleluya. Lambaikan tangan. Haleluya. Lagi ya. Sana ya. Yuk. Soraklah.
Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Serta sujud di hadapan. Sama-sama bergoyang buat Tuhan. Lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Serta sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, itu Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Raja. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Sembah, ku puji, ku sembah Yesus, itu Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Raja. Puji, teriak saja. Puji, puji. Sembah, ku puji, Yesus Sang Penebus. Ku sembah, Yang puji, yang ku sembah Yesus, Tuhan dan ya Raja. wanita saja yang lebih keras. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Asik. Oh, Yang suaranya terbaik buat Allah kita. sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kaos kanan kiri katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Silakan duduk. Kami pernah mengadakan ini di Kecamatan Gondang Rejo Bapak Ibu Saudara. Gondang Rejo itu tempatnya unik. Di situ ada namanya Alas Credo Wahono. Kalau bagi yang belum tahu, itu setiap tahun dipakai oleh Keraton Solo untuk ritual di sana. Itu setiap tahun. Rumornya sih selalu memotong kerbau di situ. Tapi yang jelas tempat itu, gereja yang kami pakai kebetulan lebih dekat dengan alas itu atau hutan itu. Gereja yang lain waktu itu kami berpikir karena tempat itu yang paling besar di antara gereja-gereja yang ada di Gondang Rejo, maka kami pinjam gereja itu gitu ya. Dan waktu kami melakukan doa persiapan sebelum revival worship seperti ini dilaksanakan di situ Bapak Ibu Saudara, ya kami merasakan ada begitu banyak tantangan dan tekanan. Ada kurang lebih
8 mungkin gereja di Gondang Rejo yang waktu itu kita ajak bersama-sama. Secara prinsip mereka waktu kita ajak pertemuan, ngobrol, yuk kita adakan penyembahan. Oke, siap, semuanya intinya siap. Ya, sampai pada akhirnya hari-hari dilaksanakan, Bapak Ibu Saudara, gereja itu sangat besar, lebar ya. Kalau ini mungkin saya anggap sebagai kotak begitu. Kalau gereja ini sedikit melebar begitu, jadi samping kanan kiri. Nah, saudara, haleluya sekali bahwa yang hadir itu tidak sebanyak ini, saudara Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan gedungnya seluas itu, gitu ya. Kemudian gereja itu kebetulan karena di tengah kampung dikasih peredam begitu rupa sehingga beneran suara itu tidak keluar, saudara. Nah, bisa bayangkan sejumlah itu kita memuji menyembah Tuhan dengan kondisi gedung yang kedap suara itu seolah-olah nyanyi itu menyembah Tuhan itu kayak nggak kedengeran suaranya, seolah-olah begitu, gitu ya. Tapi bagaimanapun juga karena itu sudah menjadi panggilan buat kami untuk kami melakukannya, menjalankannya, dan gereja-gereja juga sudah siap, diajak berbicara sudah siap. Tapi pada hari H pelaksanaan berbeda dari yang kita harapkan. Tapi kita tetap memuji menyembah Tuhan, gitu ya. Dan sebagai dampak dari apa yang sudah kita lakukan itu, Bapak Ibu Saudara, yang kami merasakan Gondang Rejo itu menjadi berbeda, gitu. Nah, di kecamatan-kecamatan yang lain juga kami mengalami hal yang sama. Artinya walaupun mungkin tidak terlalu kentara perubahannya, tetapi saya mendengar kesaksian dari gereja-gereja yang di kecamatan di mana kami sudah melaksanakan revival worship itu semuanya mengalami dampak yang lebih baik begitu ya pada gereja mereka masing-masing. Nah, saya percaya bahwa saat kita memuji dan menyembah Tuhan itu perubahan pasti akan terjadi, katakan amin. Dan kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, itu bahasa saya ya, langit itu seperti terbuka begitu, kemudian surga itu turun. Itu dalam bahasa saya saja gitu ya, dalam istilah saja barangkali begitu, hanya untuk bisa kita membayangkan. Jadi waktu kita menyembah Tuhan itu seperti membuka tabir begitu ya, membuka tabir dan kemudian Tuhan turun, Tuhan datang. Tuhan akan memberkati kota di mana anak-anak Tuhan, gereja Tuhan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ini yang hanya saya rasakan saja sih. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara merasakan secara berbeda itu enggak apa-apa, itu biasa saja. Maksudnya itu wajar saja, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi yang saya rasakan waktu kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, memang ada sesuatu yang bagi saya ya merasakannya itu seperti ada semacam bahasanya ikatan lah begitu ya, ikatan yang membelenggu gitu, sehingga kemudian atmosfer kota Karanganyar kota gitu ya. Jadi maksudnya pusat Karanganyar, bukan Karanganyar dalam arti seluruh wilayah kabupaten, bukan. Tapi Karanganyar kota ini memang atmosfernya jadi berbeda begitu karena ikatan itu. Nah, saya tidak mengerti apakah Tuhan berbicara tentang kesatuan tubuh atau tidak, tetapi itu yang saya rasakan. Ada ikatan itu. Nah, ikatan itu hanya bisa terlepas saat kita benar-benar sepakat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, olehnya maaf saya harus sampaikan jujur ya, bahwa memang belum gitu ya, ikatan itu masih ada, itu belum terputus, itu belum terlepas. Jadi kita mesti lebih lagi masuk dalam pujian penyembahan. Mohon maaf kalau mungkin gaya penyembahan yang Bapak Ibu Saudara terima hari ini berbeda dari biasa yang Bapak Ibu Saudara lakukan di gereja masing-masing gitu ya. Tidak apa-apa. Yang penting adalah hatinya menyembah Tuhan. Katakan amin. Hatinya menyembah Tuhan dengan cara saudara, dengan apa yang saudara mengerti, dengan apa yang saudara bisa lakukan, silahkan menyembah Tuhan. Gitu ya, silahkan menyembah Tuhan. Intinya memang tidak dalam bentuk gaya penyembahannya, bukan, tetapi hati yang sepakat untuk kita menyembah Tuhan. Nah, mohon maaf, saya mungkin cerita saya sedikit agak mengandung bau-bau yang gimana begitu ya. Tetapi saya mendapatkan pemahaman pengertian ini ketika revival worship yang kedua, kalau tidak salah, itu saya terima pemahaman ini. Bahwa, begini Bapak Ibu Saudara, bahwa seekor Raja Wali itu
kalau mau membunuh ular itu tidak dipatok kepalanya sampai mati. Tidak. Cara Raja Wali itu unik. Dia akan tangkap badannya sehingga si ular tidak bisa menggigit Raja Wali. Lalu dia bawa terbang tinggi ke angkasa sampai atmosfernya itu istilahnya nggak ada oksigennya, gitu ya. Kita tahu bersama ya, itu kalau secara ilmiah pasti semuanya sudah tahu. Semakin tinggi kita naik ke langit itu semakin tipis kadar oksigennya, gitu kan. Makanya para astronot yang keluar bumi itu pasti selalu pakai tabung oksigen karena memang di luar itu tidak ada oksigen. Nah, si ular itu akan dibawa ke setinggi-tingginya ke atmosfer sana, jauh ke langit sana, sampai dia kehabisan napas karena tidak ada oksigen. Maka ular akan jadi lemas. Ular akan jadi lemas dan Raja Wali tetap bisa bertahan. Pada waktu ular sudah mulai menjadi lemas, dia tidak akan melawan, Raja Wali akan turun lagi, baru di situ dia makan si ular tadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, pemahaman itulah yang kemudian saya dapatkan, kami dapatkan, dan itu kami bawa kemana-mana, jadi ya termasuk hari ini. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita sadar bahwa iblis itu pasti ada, ya kan? Sepakat ya, setuju ya? Iblis itu ada dan dia mencoba untuk membuat gerejanya tidak bersatu, membuat gerejanya tidak maju. Iblis berusaha dan berjuang gimana caranya supaya gereja itu males. Nah, maka yang harus dilakukan oleh gereja salah satunya adalah dengan membangun pujian penyembahan. Ibarat menciptakan atmosfer Tuhan seperti itu, seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, begitulah kira-kira pujian dan penyembahan yang saudara lakukan pada pagi hari ini. Itu akan menciptakan atmosfer ilahi yang akan membuat kekuatan kuasa kegelapan itu kalah dengan sendirinya. Yang sepakat katakan haleluya. Jadi cara mengalahkan setan dengan banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak hanya saat kita berkumpul bersama-sama, secara pribadi perorangan saja. Saat kita menyembah Tuhan, itu atmosfer kuasa kegelapan akan menyingkir, Bapak Ibu Saudara, akan dikalahkan. Memang untuk beberapa hal-hal tertentu perlu dilakukan yang namanya doa peperangan, tetapi mungkin tidak terlalu familiar oleh kita semua. Tapi secara prinsip itu sama. Nah, sekali lagi penyembahannya terserah. Model Bapak Ibu Saudara nyembah Tuhan itu pengertiannya bagaimana itu terserah. Karena saya yakin percaya Tuhan tidak melihat model penyembahan. Tuhan melihat hati yang menyembah. Katakan amin. Jadi waktu kita nyembah Tuhan dengan gaya saudara, dengan cara saudara nyembah Tuhan, itu membangun tudung atmosfer ilahi. Sehingga kuasa-kuasa kegelapan itu pasti akan dikalahkan. Pasti akan dihancurkan. Saya pernah mendengar khotbahnya, bukan khotbah sih, cerita kesaksiannya Mongol stand up comedy. Ada yang pernah dengar? Ada yang tahu ya? Mongol stand up comedy. Dia dulu adalah orang dari aliran gereja setan karena simbahnya, karena neneknya dia ada di situ. Tapi kemudian oleh karena anugerah Tuhan dia dipanggil keluar dari lingkungan gereja setan itu dan kemudian dia menjadi pengikut Yesus. Pada waktu dia sudah menjadi pengikut Yesus, dia mempelajari satu hal. Kalau ada pujian penyembahan, setan itu gak berani dekat sebenarnya. Tapi tentu dengan pujian penyembahan yang benar loh ya. Penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan beneran gitu ya. Tidak hanya sekedar nyanyi atau melakukan sesuatu gitu ya. Tetapi saat orang itu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, setan itu gak berani dekat. Itu ceritanya dia ya, versi dia, karena dia dulu sebagai pengikut gereja setan, dia tahu. Jadi kalau zaman Mongol itu masih pengikut gereja setan, biasanya diutus untuk nyusup ke KKR gitu saudara. Tujuannya ngapain? Dia bawa kekuatan kuasa kegelapan supaya orang yang di KKR itu nggak dijamah Tuhan. Kira-kira gitu. Tugasnya begitu. Tugas anggota gereja setan itu seperti itu. Dia ikut KKR-nya, tapi tugasnya bukan untuk ikut menyembah Tuhan gitu. Bukan untuk ikut memuji Tuhan, tidak. Tapi justru menghadirkan kekuatan kuasa kegelapan di tengah-tengah KKR itu sehingga tidak ada hadirat Tuhan. Tapi salah satu yang dia ceritakan, waktu orang memuji menyembah Tuhan saat KKR itu, mereka tidak bisa dekat. Waktu pas khotbah baru bisa dekat. Jadi waktu orang memuji menyembah Tuhan, mereka tidak bisa mendekat, itu kayak ada yang nahan gitu, saudara. Itu tapi kesaksiannya Mongol ya.
Saya kan tidak pernah jadi pengikut gereja setan, jadi saya juga tidak bisa merasakan yang sesungguhnya bagaimana kan gitu. Tapi itu versinya Bang Mol begitu. Jadi saat orang memuji menyembah Tuhan, mau deket itu tidak bisa. Karena memang kalau orang menyembah Tuhan, itu menciptakan atmosfer, menciptakan suasana, hadirat Tuhan itu turun. Gitu, sehingga kekuatan kuasa kegelapan itu mendekat saja tidak bisa. Tapi pada waktu pada saat khotbah diberitakan, mereka bisa mendekat, mereka bisa bergerak, dan akhirnya ya alhasil begitulah, gitu, saudara ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pujian penyembahan kita bisa menciptakan sebuah tudung ilahi, kalau saya boleh pakai kata itu. Jadi kayak ada payung, tapi ini payung kemuliaan Tuhan. Saat gereja Tuhan menyembah, gitu ya. Saat gereja Tuhan menyembah. Nah saya kami diajari untuk melihat peta, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ngomong peta kabupaten dulu. Peta Kabupaten Karanganyar itu dalam pengamatan kami itu berbentuk seperti kepala dari kepala suku. Jadi kepala suku Indian gitu ya. Kepala suku Indian itu yang ada kayak mahkota bulu-bulunya begitu. Itu kalau dalam penglihatan kami itu bisa berbeda-beda. Maksudnya Bapak Ibu Saudara bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, dan itu sah-sah saja di hadapan Tuhan, tidak salah. Tapi buat kami Kabupaten Karanganyar itu bentuknya seperti kepala. Maka dalam kacamata kami, kenapa ada banyak sekolah-sekolah, entah itu sekolah yang bernada Kristen atau bernada non-Kristen, mulai bermunculan di Karanganyar. Bahkan di 7 kota atau di Solo Raya ini, salah satu yang sekolahnya bersifat internasional itu ada di Karanganyar. Al-Azhar itu kan sekolah internasional. Kenapa? Karena bentuknya kepala. Kepala itu tempatnya pikiran. Kalau bahasa anggota tubuh, tempatnya otak, gitu kan. Otak adalah cara berpikir. Maka tidak, buat kami ya, itu cara menilai kami. Buat kami kalau bermunculan, maaf bicara, pondok-pondok pesantren, itu memang karena kepala. Maka bertumbuh dan bermunculan. Nah, cuman itulah yang kemudian dikerjakan oleh setan. Maksudnya apa? Sekolahnya bukan sekolah yang membebaskan Injil bisa jadi tambah bisa disebarluaskan, tetapi sekolahnya sekolah justru mendidik orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip membenci Injil gitu kan. Tapi soal sekolahnya itulah yang kami pahami. Makanya ya satu sisi kami bersyukur, tapi satu sisi dalam kacamata kami, dalam pandangan kami harus berperang. Jadi ya, kami harus berperang. Maka penyembahan di 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar ini bagi kami harus selesai. Gitu Bapak Ibu Saudara. Karena panggilan kami sejak awal 2015 adalah untuk membangun pujian penyembahan ini. Hari ini itu berarti kita sudah selesai 15 kecamatan. Tinggal 2 kecamatan lagi di Kabupaten Karanganyar. Nah itulah sebabnya saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara supaya setidaknya Bapak Ibu Saudara bisa memahami satu perkara dulu, bahwa waktu kita kumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan, itu bahasa saya nggak main-main. Kehadiran saudara itu membawa satu energi, ibarat kata kita power bank begitu ya saudara ya. Ibarat kata itu kita masing-masing adalah power bank, dikelumpuknya dari siji gede banget gitu loh jadinya. Nah, bersyukur kalau misalnya lebih banyak lagi yang bisa hadir. Jadi semakin luar biasa. Kita nyembah Tuhan itu jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan itu karena ada kekuatan yang luar biasa. Sekali lagi bukan soal model dan gaya menyembah, tetapi adalah hati yang sepakat untuk menyembah. Waktu kita sepakat kita menyembah Tuhan, entah selesai dari acara ini saudara di rumah masing-masing, pribadi, doa keluarga, atau di gereja di mana Bapak Ibu Saudara menyembah dengan cara dan gaya Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tapi intinya menyembah itu akan membuat tudung ilahi turun atas Kabupaten Karanganyar ini. Nah, khususnya buat kita hari ini yang ada di Kecamatan Karanganyar dan Tasikmadu, begitu ya. Kita menciptakan tudung kemuliaan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyembahan kita itu sangat penting. Kasih tahu kanan kiri, katakan penyembahan kita penting. Gitu ya. Nah, jadi itu yang saya dapatkan pagi hari ini. Nanti kita akan nyembah Tuhan lagi sampai benar-benar kota ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Silakan istri saya menambahkan sesuatu. Iya, sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Erik, dan saya hanya menambahkan, sekalipun Karanganyar adalah kota yang kecil, dibandingkan dengan kota-kota yang lain, Karanganyar ini mempunyai geografis yang unik, karena di tengah bagian dari kota Karanganyar itu bisa ada di tengah-tengah Kabupaten Sukoharjo ataupun di tengah-tengah kota Solo, dan itu membuat, kalau saya melihat, kota kecil tapi unik. Jadi kita memiliki sebuah keunikan di kota Karanganyar ini sebagai Kabupaten Karanganyar, dan bukan sebuah kebetulan kalau kita ada di tempat ini. Saya bukan orang Karanganyar, tetapi buat saya cinta sama Karanganyar. Saya katakan saya mati buat Karanganyar. Saya ingat pesan almarhum bapak saya. Bapak saya selalu katakan, di mana Tuhan tempatkan kamu, di situ kamu harus beli kuburan. Maksudnya apa? Kamu harus menaruh hatimu, jiwamu, rohmu, bahkan tubuhmu di kota itu. Sekalipun saya bukan orang Karanganyar, tetapi cinta saya kepada Karanganyar luar biasa. Bahkan mungkin kalau dikatakan dengan tempat kelahiran saya lebih sayang dengan Karanganyar. Saya selalu katakan Karanganyar itu nyaman, enak banget. Saya suka tinggal di Karanganyar. Tetapi ada hal yang Tuhan katakan pada saat kita menyembah tadi. Tuhan ingatkan satu ayat di dalam Yesaya. Yang paling kecil, Yesaya 60 ayat 22, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Bagi manusia Karanganyar itu kecil, tetapi di hadapan Tuhan yang kecil itu yang akan mempermalukan mereka yang kuat, yang besar. Olehnya sekalipun kita ada berbagai denominasi gereja, ada berbagai aliran, kita tidak memandang jumlah jemaat berapa-berapa, tetapi saat kita bersatu, kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang utuh, maka Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang besar buat kita untuk Karanganyar ini. Selalu saat saya berdoa, saya selalu katakan, Tuhan, kami tegakkan panji Kristus atas kota Karanganyar, khususnya kita yang ada di Kecamatan Karanganyar. Kita punya misi untuk kita merebut Karanganyar bagi Kristus. Pada saat nama Tuhan ditinggikan, akan menarik semua orang datang kepada Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita kembali naikkan doa-doa kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya
dari gereja, kalau ada gembala, bapak gembala atau ibu gembala, mari saya undang untuk maju ke depan. Dan juga perwakilan dari PDIK Karanganyar, saya mau persilakan untuk maju ke depan. Masing-masing gereja, ada perwakilan dari masing-masing gereja. Kalau ada bapak gembala atau ibu gembala, saya persilakan untuk maju ke depan. Kita akan melakukan sesuatu untuk kota kita Karanganyar. Saya persilakan, mari. Dari GPDI Lalung, dari GPDI Cendanawangi, dari GKJ, dari GKJ Karanganyar, dan juga staf-stafnya majelis mungkin Kismorejo juga, GKJ Kismorejo saya undang untuk maju, atau mungkin gereja-gereja yang lain yang tidak saya sebut, belum saya sebutkan, monggo saya minta untuk kita maju ke depan. Saya undang untuk naik Bapak Ibu, kita akan sama-sama bergandengan tangan. Mari Bapak Ibu, silakan kita naik ke sini. Ini kita akan lakukan tindakan profetik, sebuah tindakan profetik. Kita ada beberapa gereja di sini, namun ada beberapa juga gereja yang tidak bisa hadir. Namun kita akan mewakili gereja-gereja di kota Karanganyar, di kecamatan Karanganyar dan Tasikmalaya. Kita percaya saat pemimpin-pemimpin gereja bersatu, itu berdampak kepada umat yang dilayani, kepada setiap jemaat yang dilayani. Dan Karanganyar, Tasikmadu itu adalah tanggung jawab kita. Saat gereja Tuhan bersatu, maka jiwa-jiwa akan Tuhan kirim. Karanganyar bagi Kristus, Karanganyar penuh kemuliaan Tuhan, Karanganyar penuh damai sejahtera dari Tuhan. Olehnya kita sebagai gereja-gereja Tuhan, kita mau patahkan setiap belenggu-belenggu, setiap tembok-tembok penghalang, setiap apapun yang menghalang-halangi kita, yang menghambat kita untuk bersatu. Hari ini kita mau patahkan, kita mau putuskan setiap apapun yang menghalangi kita. Biar Karanganyar dan Tasikmadu semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Para jemaat yang ada di bawah juga kita akan bergandengan tangan. Kita mau pujikan, satukan kami ya Tuhan. Satukan kami Tuhan sebagai tubuh Kristus yang utuh. Tidak terpecah belah. Tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi tembok penghalang. Tidak ada lagi sakit hati. Tidak ada lagi kecewaan. Semua saat ini kita patahkan. Dan kita taruh semuanya. Apa yang kita kerjakan untuk kota ini bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan,
sepakat pada pagi hari ini ya Tuhan, sebagai bagian dari tubuh Kristus dengan berbagai macam merek gereja, denominasi, dan aliran. Kami datang menghadap Tuhan dan merendahkan hati diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah bagian dari yang lain. Kami tidak pernah bisa berdiri sendiri. Kami adalah bagian dari rencana yang besar oleh Tuhan. Kami bagian dari sebuah karya yang besar oleh Kristus. Kami bagian dari amanat agung Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Maka pada pagi hari ini, dengan kami bergandengan tangan mewakili masing-masing gereja yang ada, kami datang mewakili seluruh gereja yang ada ya Tuhan, dengan berbagai macam merek gerejanya, denominasinya, alirannya ya Tuhan. Kami datang sepakat menyatakan, mendeklarasikan bahwa mulai hari ini dan seterusnya kami menjadi gereja yang bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak terpecahkan lagi, kami tidak terpisahkan lagi, melainkan kami menjadi bagian dari satu dengan yang lainnya. Dan oleh karena kesatuan yang kami ciptakan pada pagi hari ini, maka kami percaya akan mengubahkan atmosfer kota kami ya Tuhan, di mana akan ada banyak jiwa datang kepada Kristus, banyak jiwa datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Apapun merek gerejanya Tuhan, setiap kami akan melaksanakan amanat agung Tuhan dengan saling bergandengan tangan, dengan saling menopang satu dengan yang lainnya, dengan saling kami membantu satu dengan yang lainnya, dengan kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, mulai pagi hari ini kami nyatakan kami tidak terpisahkan lagi sebagai bagian tubuh Kristus dengan darah Yesus yang kami minum, dengan tubuh Kristus yang kami makan. Kami menjadi satu di dalam Tuhan. Olehnya dengar baik-baik iblis, engkau tidak lagi berhak atas kami gereja Tuhan yang ada di kota ini. Engkau harus pergi dalam nama Yesus Kristus. Sebab kami nyatakan seluruh tubuh Kristus bersatu, bersatu, bersatu di dalam nama Yesus Kristus. Dan engkau iblis tidak berhak lagi atas kami semua. Sebab kami sekarang menjadi satu adanya. Engkau tidak bisa memecah belah kami. Maka dari itu, setiap pekerjaanmu setan, apapun yang kau sedang berbuat atas tubuh Kristus yang ada di Karanganyar, aku hardik keluar dalam nama Yesus Kristus. Dan tubuh Kristus bersatu ini Tuhan akan jagai, Tuhan akan lindungi. Darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat itu menutup bungkus kami semua, sehingga kami benar-benar ada di dalam perlindungan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Segala macam roh pemecah belah aku tolak, singkirkan dalam nama Yesus Kristus. Segala bentuk-bentuk perpecahan melalui cara apapun aku singkirkan dalam nama Yesus Kristus. Melainkan kesatuan itulah yang akan menjadi nafas dari kami semua gereja Tuhan. Sekali lagi kami nyatakan, mulai hari ini kami menjadi satu kesatuan. Kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dan kami akan tuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Semuanya ini terjadi, tergenapi, termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Hari ini ku Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita.
ada yang bisa memisahkan kita. Sekalipun kita mungkin berbeda-beda gereja, tetapi kita satu, kita saudara, kita sahabat. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan ini setelah diambil nanti dikumpulkan di kas kami, Revival Worship. Jadi kas Revival Worship ini ada sendiri, kas Riwo kita ada sendiri. Dan ini kita akan pakai terus untuk perjalanan pelayanan kita untuk menghidupkan api pujian penyembahan. Dari apa yang Bapak Ibu berikan, ini bukan buat kami, tetapi ini untuk melanjutkan perjalanan Revival Worship kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita persembahkan apa yang kita punya. Nanti saya minta Bapak Pendeta memimpin kita di dalam Tuhan ini. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, segala pujian penghormatan tertinggi hanya kepadamu Tuhan. Kami sudah melakukan pujian penyembahan. Dialah pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dan sorak-sorai hanya bagi Engkau. Dan kesaksian hamba-Mu Bapak Pendeta Erik bersama Ibu boleh memberkati kami semuanya. Dan apa yang sudah kami doakan untuk Karanganyar boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga akan memberikan persembahan. Dialah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan, pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Erik bersama tim, untuk melanjutkan pelayanan ini semakin hebat lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati persembahan-persembahan yang kami berikan, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Gandul Gusti, Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wengi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wengi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wengi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wengi Gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salamina. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya senang. Saban dina kula Gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salamina. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya senang. Saban dina pulang Gandul Gusti. Saban dina pulang Gandul Gusti. Saban dina pulang. Gandul sinten Bapak Ibu Saudara? Gandul. Mungkin tugas persembahan minta tolong yang di depan juga. Silakan Bapak. baik Bapak Ibu Saudara,
Kita hampir di penghujung acara, cuma izinkan saya untuk saya merasa ada banyak anak-anak Tuhan yang perlu kekuatan dari Tuhan gitu ya. Saya tidak tahu itu bentuknya apa, masalahnya apa, tapi pagi hari ini mari kita sepakat supaya kalau gereja Tuhan mungkin menghadapi masalah, persoalan baik secara pribadi, perorangan maupun secara gereja begitu ya, secara persekutuan, ada yang menghadapi persoalan, tantangan, mari kita akan sama-sama topang dalam doa, kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Sambil kita akan datang kepada Tuhan, kita menguji menyembah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan, Engkau yang Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, hamba datang mewakili setiap tubuh Kristus yang ada. Hari ini setiap mereka yang sedang mengalami beban berat Tuhan, Tuhan angkat. Sekiranya Tuhan masih izinkan terjadi, berikan kemampuan dan kekuatan untuk menanggungnya. Hari ini yang masih dalam pergumulan-pergumulan tertentu, Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka
Lepaskan mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan dan pertolongan-Mu kepada mereka. Berikan kelepasan dan kelegaan atas jiwa dan roh mereka ya Tuhan. Topang mereka dengan kekuatan tangan-Mu sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau menghadapi berbagai macam tekanan, rintangan, hambatan apapun juga. Tuhan, Engkau yang jauh lebih mengerti dan lebih tahu. Sekiranya itu adalah pribadi-pribadi mereka, orang-orang percaya, Tuhan tolong mereka. Sekiranya itu adalah persekutuan-persekutuan, Tuhan tolong mereka. Sekiranya ada gereja yang sedang menghadapi tantangan tertentu, Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka. Jagai setiap gereja-Mu Tuhan bagaikan biji mata-Mu. Jagai setiap umat-Mu Tuhan. Jagai Tuhan. Supaya mereka tetap bertahan dalam iman percaya mereka kepada-Mu sampai selama-lamanya. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong umat-Mu Tuhan. Tuhan tolong umat. Tangan-Mu yang berkasa, yang memberikan kemenangan itu ada atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus berikan perlindungan-Mu atas setiap gereja-Mu Tuhan. Berikan perlindungan-Mu Tuhan atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan, atas anugerah-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, mulai hari ini dan seterusnya ya Tuhan, nama Yesus yang akan ditinggikan di seluruh wilayah Kecamatan Karanganyar dan Tasikmalaya. Bahkan kami nyatakan hanya nama Yesus yang ditinggikan atas seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar. Bahkan kami nyatakan setiap lidah akan menyebut nama Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut akan bertelut menyembah kepada-Mu dan setiap lidah mengaku Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat satu-satunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Mari saya undang kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan syukur kepada Tuhan dan kita akan akhiri pujian
turun atas setiap gerejamu hari ini. Segala berkat yang terbaik dari surga turun atas mereka semua, kami semua, setiap gereja Tuhan, setiap tubuh Kristus. Dari manapun kami berasal Tuhan, setiap gereja di mana kami beribadah, di mana kami memuji dan menyembah Tuhan, mulai hari ini diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan kirimkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang sudah mengorbankan segalanya untuk Engkau. Anugerah dan kemurahan kebaikan Tuhan tercurah bagi mereka senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap gereja masing-masing yang hadir pada saat ini Tuhan. Biar kami semua akan semakin hari, semakin rindu bergairah di dalam kami memuji, menyembah Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu di dalamnya ada kuasa yang mengubahkan sekeliling kami ya Tuhan. Berkati juga hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta yang hadir pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka. Segala apapun yang hari ini sudah mereka korbankan bagi Tuhan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Dan semua kami Tuhan yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Memberkati juga tempat ini, GKJ Karanganyar Gedung Cangaan, yang sudah menerima kami untuk kami memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Engkau memberkati para majelis, para pengurus-pengurus gereja, pendeta yang ada, para pendeta yang ada, Tuhan memberkati sesepuh yang ada, Tuhan memberkati seluruh jemaat GKJ Karanganyar. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa memberkati tempat ini yang sudah meminjamkan untuk kami beribadah. Tuhan akan terus kembangkan, tumbuh kembangkan di dalam nama Yesus. Tuhan tambahkan jiwa datang ke tempat ini dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, biarlah tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Tempat ini penuh dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Tempat ini akan membawa setiap orang mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Dan mengalami perubahan hidup dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk seluruh rangkaian KKR Pujian Penyembahan pada pagi hari ini. Yang Tuhan sudah pimpin dan sertai dari awal hingga selesainya. Biar semua yang sudah kami kerjakan, kami lakukan sungguh menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau ya Tuhan. Sekiranya Tuhan dapati ada hal-hal yang tidak berkenan padamu, Tuhan ampunilah kami juga. Biar darah Yesus membasuh dan menyucikan kami, mentahirkan kami. Juga Tuhan, persekutuan doa ekumene Karanganyar yang juga berkenan hadir pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati. Biarlah persekutuan ini akan Tuhan pakai sebagai sarana untuk mempererat kesatuan tubuh Kristus di Karanganyar ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kepulangan kami setelah ini kiranya ada di dalam perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Tutup bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah. Jagai dengan pasukan malaikat-Mu. Pagari dengan kasih setia dan tembok berapi-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Segala mara bahaya, kecelakaan, gangguan roh jahat dalam bentuk jenis serangan apapun, aku tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Berkat Tuhan dinyatakan, dicurahkan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan sekarang ya Tuhan, kiranya berkat, damai, sejahtera, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, dan kami peralaskan segala doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya dan diberkati katakan amin.